Pagi ini saya ingin cerita sedikit bagaimana tentang dunia training sebagai seorang trainer. Banyak sekali setelah kita memberikan komunikasi dengan mendeliverikan materi kita bersama dengan para audien kita, para trainee kita. Kadang-kadang kita bisa lupa yang sebenarnya kita berikan, yang kita distribusikan, yang kita deliverikan, apakah itu sudah bisa diterima dengan baik oleh teman-teman trainee atau audien kita. Sehingga pada sesi-sesi yang berikutnya, idealnya kita ketika melanjutkan tema yang berbeda, bahwa sesi tersebut, tema tersebut sudah bisa dikuasai dengan baik oleh audien atau trainee kita. Salah satu caranya tentunya mengukur apa yang sudah diterima, apa yang sudah didapatkan, sampai seberapa tingkat yang sudah bisa dipahami dengan baik oleh para peserta kita. Kita bisa saja menggunakan model pertanyaan, menggunakan post-test dengan berbentuk tertulis, bahkan ada beberapa yang langsung menggunakan sebuah studi kasus nyata yang diselesaikan dengan pola-pola materi pelatihan ketika diajarkan, sehingga bisa berbentuk workshop yang nantinya menjadi sebuah solusi dari hal yang nyata, yang real, yang memang harus diselesaikan, dan workshop itu menghasilkan sebuah decision. Sahabat semuanya, dalam rangka hal ini tentunya kita memiliki sebuah visi. Instrumen yang kita butuhkan adalah bagaimana mengukur mereka. Ketika mereka sudah mendapatkan materi, bagaimana cara kita mengukur sehingga benar-benar mereka dapat kita ketahui. Paling tidak kita bisa memahami, mengerti kira-kira seberapa sih tingkat yang sudah dapat diterima oleh mereka. Karena ada hal-hal hambatan-hambatan training, hambatan dalam kelas pelatihan, baik dari sisi bahasa komunikasi, bisa jadi karena trainernya sudah menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa yang sudah luar biasa, sementara para audien, para trainer, para trainee yang ikut kelas itu memiliki keterbatasan dalam hal wawasan, pengetahuan, penggunaan bahasa-bahasa yang kelas tinggi. Ada juga kalau sebuah tool yang diajarkan, tool yang cukup rumit, dan ini tidak disederhanakan oleh seorang trainer, sehingga ketika tool itu diterima menjadi sebuah beban yang cukup berat di pikirannya, di nalarnya. Hal ini bisa terjadi karena hal yang berbeda. Misalnya kalau kita menceritakan sesuatu hal yang kaitannya dengan instrumen tubuh kita, sementara anatomi dalam tubuh tidak semua orang mengetahui, maka hal yang terbaik bisa kita gunakan metafor dalam bentuk-bentuk perbendaan yang biasa ditemui sehari-hari, bahkan yang sering digunakan sehari-hari. Salah satunya ketika saya menceritakan bagaimana mekanisme kerja pikiran, eksplorasi tubuh kita dalam hal kaitannya dengan body language, saya menggunakan sebagaimana sebuah kerja personal komputer atau unit komputer yang ada hard disk, ada memori, ada monitor, ada keyboard, ada mouse, dan lain-lainnya. Dan ini salah satu hal yang memudahkan. Ada proses memetaforakan, ada mudah menyederhanakan, sehingga suatu sistem yang rumit bisa dijelaskan dengan jauh lebih mudah. Sahabat semuanya, ketika kita mengukur materi dari pelatihan kita, menjadi tolak ukur keberhasilan bukan keberhasilan para trainee, bukan keberhasilan para peserta, tapi juga keberhasilan diri kita. Artinya, keberhasilan kita ketika mendeliverkan sebuah materi, sebuah tema pembelajaran, apakah tema itu tema yang sulit, yang rumit, dan itu bisa diterima dengan baik karena kita sederhanakan, itu salah satu kemampuan kita untuk bisa menjadi jembatan antara materi kepada para trainee. Kita bicara tentang trainee, mereka memiliki sebuah konsep di dalam pikiran bawah sadarnya, memiliki peta mental, memiliki apa yang sebenarnya sudah ada di dalam dirinya, sehingga persepsi apapun akan diterima, diterjemahkan menggunakan pola-pola yang ada di dalam pikirannya.
Sementara ketika kita saat ini mendeliverkan sesuatu yang tidak ada di dalam pikirannya, tidak dikasih jembatan, tidak diberikan jembatan penghubung yang mudah, mereka tidak akan bisa menerima sesuatu itu dengan baik. Sama halnya dengan sebuah kapal pesiar yang besar ketika bersandar di sebuah pelabuhan yang kecil. Untuk memasukkan logistik ke kapal yang besar membutuhkan kapal-kapal kecil disederhanakan. Ada dicang, dicacah, dibagi-bagi, dibelah-belah. Material logistik dikirimkan melalui kapal-kapal kecil mendekat baru akan loading ke kapal pesiar yang besar. Logistiknya besar, kapalnya besar, tetapi jembatan penghubung ini memerlukan untuk memecah, mencangking materi, dibelah-belah berbagai materi. Sehingga kalau ada materi yang besar, yang pertama dilakukan salah satunya adalah memotong materi itu sehingga menjadi part yang lebih kecil, lebih sederhana, mudah diterima oleh para audien atau trainee kita. Kalau terlalu besar, terlalu beresiko untuk diterima oleh para peserta kita. Teknik pada pagi ini salah satunya teknik chunking, menyederhanakan dengan sebuah gambaran yang mudah diterima oleh persepsi audien kita. Yang kedua dengan teknik mencacah materi, membelah materi menjadi part yang kecil, kita jelaskan. Sama halnya dengan kita menjelaskan sebuah kerja unit personal komputer. Kita jelaskan dari mulai mouse-nya, keyboard-nya, memorinya, hard disk-nya, screen-nya, kita jelaskan mainboard-nya, kita jelaskan isi di dalamnya yang lebih banyak lagi, ada VGA card dan macam-macamnya. Di sana orang akan memahami karena part-part kecil itu kita bisa jelaskan dan menjabarkan fungsi-fungsinya. Ketika dikaitkan dan disambungkan, baru terjadi sebuah integrasi. Materi dari sesi awal ke sesi berikutnya, bahkan bisa jadi materi pelatihan yang sampai dengan 3 hari, 4 hari. Kalau tidak terjadi integrasi, maka seperti mempelajari sesuatu yang berbelah-belah begitu saja. Kita makan dengan lauk, tapi kita makan lauknya dulu, makan sayurnya, nasinya, lalu buahnya berpisah-pisah, menjadi tidak elok. Kita menikmati sambal, nikmat karena material garam, gula, cabai, bawang, atau material apapun yang digunakan sebagai bahan dari sambal tersebut dicampur menjadi satu, dimix, dan dinikmati sedikit demi sedikit. Berbeda kalau dengan sambal, ada sambal tomat misalnya, ada tomat, ada cabai, ada garam, ada dan lain-lain sebagai material. Kita makan satu persatu, nge-mixnya di perut, rasanya akan hilang. Kenapa? Dan itu tidak akan berasa sebagai sambal. Training yang tidak integrated dari materi satu ke materi berikutnya, sesi pertama ke sesi berikutnya sampai dengan sesi terakhir, ibarat seseorang ketika makan sambal, makan cabainya dulu, makan garamnya, makan itunya, tetapi tidak terintegrasi, bisa dirasakan. Dan trainee atau audien kita pun tentunya akan merasakan hal tidak nyaman kalau terjadi seperti ini. Integrasi dijelaskan sedikit-sedikit dengan mode chunking, disederhanakan bagaimana menjelaskannya masing-masing, lalu diintegrasikan menjadi nikmat dan nikmati sedikit demi sedikit, tidak langsung. Makan sambal kalau langsung banyak juga tidak nikmat, tapi sambalnya sedikit, ada lauk dan nasinya dicampur, maka menjadi nikmat. Integrasi dari materi. Dan ini keterkaitan. Ketika kita makan sambal tidak berasa langsung, oh ini garamnya, oh ini gulanya, oh ini, tidak berasa langsung, tapi langsung menjadi sebuah sajian nikmat yang luar biasa. Semoga training-training kita, materi-materi pelatihan kita juga menjadi sebuah santapan sambal yang luar biasa, dinikmati sampai dengan ausai, sampai habis tuntas, dan membawa sebuah kemanfaatan, mengenakkan, menyamankan, dan itu luar biasa. Karena tugas para trainer kita adalah, tugas kita semua ini menjadi jembatan penghubung antara sesuatu yang besar kepada kepala audien kita yang juga besar di dua dunia ini yang perlu kutub penghubung, sehingga bisa diterjemahkan dengan baik, dengan nyaman, dan diterima dengan luar biasa. Baik, sahabat NLP Smart Indonesia, sahabat Cuat Consulting, Anda ingin menjadi seorang profesional trainer, saya menyarankan ketika Anda mengambil berbagai kelas yang kaitannya dengan profesional
trainer, baik di public speakingnya, metodologinya, ataupun yang lain-lainnya. Kelas yang saya sarankan salah satunya adalah Professional Trainer e-Learning Facilitator yang bersertifikat dari NLP USA, National Federation of NLP USA. Dan juga ketika Anda berada di Indonesia, saya sangat sarankan sebagai seorang professional trainer, Anda segera mengambil TOT BNSP sebagai sertifikasi kompetensi bidang trainer instruktur, karena itu pembuktian kalau Anda seorang trainer yang profesional secara lembaga negara kita. Ada lembar sertifikat kompetensi yang membuktikan bahwa kita adalah seorang trainer yang kompeten. Cuat Consulting membantu Anda untuk mengikuti kelas National Federation of NLP, kelas workshop selama 3 hari, Professional Trainer and Learning Facilitator, dan juga menjadi tempat uji kompetensi untuk TOT Training of the Trainer BNSP level 3 sampai dengan level 6. Jangan segan, Anda jangan ragu, nyamankan untuk bisa hubungi saya di deskripsi di bawah, ataupun Anda bisa catat nomor handphone saya 0812 261 00050. Terima kasih, sampai ketemu di kelas-kelas yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.